Halo, kembali lagi bersama saya. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal latihannya. Kita lanjutkan untuk nomor 18. Kita simak. Sebuah mobil mainan bermassa 600 gram dengan tenaga baterai memiliki efisiensi mesinnya sebesar 80%. Jika daya input mesin tersebut adalah sebesar 24 watt, tentukan A. Daya output mesin mobil mainan tersebut. B. Besar kecepatan mobil setelah menempuh waktu 4 detik dari keadaan diamnya. Oke, kita tulis dulu yang diketahui di soal. Diketahui masanya itu 600 gram sama dengan 0,6 kilogram, kemudian efisiensinya sebesar 80% sama dengan 0,8, kemudian kita punya daya inputnya sebesar 24 watt. Kemudian ditanyakan daya output mesin mobil mainan tersebut. P outnya yang B itu adalah besar kecepatan setelah menempuh T-nya 4 detik. Oke, langsung jawab aja. Pertama kita mencari daya outputnya. Efisiensi itu adalah Pout per P input. Nah, Pout-nya efisiensi tadi 0,8, Pout per inputnya sebesar 24. Jadi Pout-nya sebesar 19,2 watt. Oke, selanjutnya yang B, kita diminta mencari kecepatan mobilnya. Oke, kita gunakan apa? Jadi di sini Pout-nya untuk energi kinetiknya. Jadi Pout itu sama dengan W per T. W-nya adalah perubahan energi kinetik per T. Jadi setengah M PT kuadrat min V0 kuadrat per T. Pout-nya tadi sebesar 19,2. 19,2 sama dengan setengah kalikan 0,6 PT kuadrat per 4. Ya, oke, jadi di sini coret dulu 0,3 ya. Ini 19,2 kalikan 4 sama dengan 0,3 VT kuadrat. Nah, jadi di sini 19,2 dibagi 0,3 kalikan 4 sama dengan VT kuadrat. Ini jadinya 19,2 dibagi 3 sebesar 64 kali 4 sama dengan VT kuadrat. Jadi VT-nya adalah akar 64 kali 4. Oke, 8 kali 2 sebesar 16 meter per second. Nah, itu VT-nya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 19. Sebuah pembangkit listrik air menggunakan air terjun yang tingginya 80 meter. Jadi diketahuinya kita punya H0-nya sebesar 80 meter. Menggerakkan mesin turbin dengan efisiensinya 75%. Jika turbin tersebut diharapkan menghasilkan daya P outputnya sebesar 3 megawatt, tentukan besar debitnya. Ditanyakan adalah debitnya, gitu ya. Oke. Nah, di sini kita ubah dulu satuannya, jadi mega itu 1 juta ya, jadi 3 kali 10 per 6 watt. Ininya saya gunakan pakai pecahan biasa 3 per 4 ya. Oke, nah kita pertama mencari dulu P inputnya dulu ya. Oke, jawab. P inputnya itu berapa gitu kan. Nah, kita pakai gunakan efisiensi, bahwa efisiensi itu adalah P out per P input. Nah, jadi P inputnya adalah P out per efisiensi. Jadi P outnya itu 3 kali 10 pangkat 6 per 3 per 4. Gitu ya. Oke, jadi hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 6. Jadi P inputnya 4 kali 10 pangkat 6 watt. Oke, nah ini P inputnya kan berarti dari siapa? Karena tadi air terjun gitu kan. Nah, jadi di sini itu adalah usahanya itu adalah min delta EP. Ya, min delta EP. Itu, jadi ini tangkap tadi turbinnya. Nah, kita gunakan konsep apa tadi? Bahwa P inputnya itu adalah W per T-nya. W-nya ini adalah min delta EP sama dengan per T-nya tadi ya, min MG delta H berarti AT min H0 per T. Ya, ini P inputnya tadi 4 kali 10 pangkat 6. Ini
M itu, nah HT-nya kan 0. Nah, jadi ini min Rho kali V kali G 0 min H0. Oke, ini ketemunya jadi positif. Nah, per T. V per T itu adalah apa namanya? Debit. Jadi Rho kali Q kali G kali H0. Nah, kita tinggal masukkan 4 kali 10 pangkat 6, 10 pangkat 3 kali Q kali 10, H0-nya tadi 80. Oke, jadi ini 4 kali 10 pangkat 6 sama dengan ini 8 kali 10 pangkat 5. Oke, ini coret tinggal angka 1 jadi 40. Jangan lupa ini masih ada Q-nya. 40 per 8 adalah Q. Q-nya sebesar 5 meter kubik per second. Jadi debitnya harus 5 meter kubik per second. Agar apa tadi? Agar menghasilkan daya output sebesar 3 megawatt. Nah, selanjutnya 20. Sebuah kendaraan berbahan bakar bensin memiliki efisiensi sebesar 70%. Jadi diketahui efisiensinya 70%, 0,7. Kemudian kita punya masanya sebesar 140 kg. Kemudian kendaraan itu bergerak 10 detik. Setelah menempuh 10 detik, itu dia dari keadaan diam berarti V0-nya 0, kecepatan sekarangnya jadi 72 km per jam. Berarti sama dengan 20 meter per second. Tentukan besar dayanya, ditanyakan adalah besar daya yang dibuang. Nah, ini yang dibuang. Gitu ya. Oke, nah kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Kita kan tahu efisiensi itu adalah P out per P input. Nah, jadi ini kan sebagai outputnya kan. Nah, jadi persamaan P input itu adalah P output dibagi dengan efisiensinya. Nah, kita tahu bahwa kita pengen mencari yang dibuang. Delta P itu adalah P input dikurangi P outputnya. Itu kan? Nah, P input tadi P output dibagi dengan efisiensi kurangi P outputnya. Jadi ini kita keluarkan P outputnya per efisiensi kurangi 1. Nah, P outputnya itu adalah perubahan energi kinetiknya dibagi dengan waktu, kan usaha per waktu. Nah, seper efisiensi min 1. Nah, delta EK berarti setengah M PT kuadrat min V0 kuadrat per T per efisiensi kurangi 1. Kita tinggal masukkan setengah, tadi masanya 140, PT-nya tadi ini diubah udah jadi 20 kuadrat min 0 karena mulai dari diam, waktu tempuhnya adalah 10 detik. Kemudian di sini seper 0,7 min 1. Gitu ya. Oke, ini coret dulu. Bisa tinggal 7 kali 20 kuadrat 400. Yang ini 0,7, 1 kurangi 0,7. Ini coret lagi jadi 10. Nah, ini jadi berapa? Ini kan jadi 4000. Kalikan 0,3. Maka hasilnya 1200 watt. Jadi, daya yang dibuang, nah biasanya diubah dalam bentuk panas di baterainya gitu ya, itu sebesar 120 watt. Nah, itu adalah pembahasan latihan soal tentang hubungan antara usaha dan energi dan daya serta efisiensi. Nah, kita tinggal latihan-latihan soal lagi dan kita lakukan kuis untuk membantu kalian dalam ulangan maupun PTS. Itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.